Nah sekarang kaitan dengan strata pendidikan. Sebenarnya penting nggak sih kerja di dunia aviasi itu harus lulus SMA kah? Harus apa kah? Harus gimana kah? Siapa dulu? Dari Mas Yudi dulu atau? Silakan. Yang pendidikannya paling tinggi. Pendidikan paling tinggi di antara kami. Ya kalau menurut saya kalau strata pendidikan itu penting nggak penting sih. Kalau penting itu kan emang perusahaan-perusahaan besar itu kan emang mereka punya semacam standar. Misalnya kayak harus S1. Kalau kalian sering lihat di brosur-brosur itu kan harus ada standarnya kan. Misalnya S1 IPK sekian. Terus habis itu jurusannya ini gitu kan. Ya itu emang penting kalau menurut saya. Itu kalau di bidang, maksudnya di bidang apa ya? Legalitas atau apa ya? Pokoknya di bidang dari sisi perusahaannya. Tapi kalau di bidang dari perorangannya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Ya kan namanya manusia kan beda-beda. Manusia itu unik. Ada orang yang orangnya ya lulusan apa gitu, tapi ternyata dia pekerja keras, rajin belajar, habis itu kan bisa lebih cemerlang, bisa lebih bersinar daripada orang yang mungkin udah S2 atau apa tapi dianya lebih mengentengkan atau apa gitu loh. Jadi kan bisa terkejar. Jadi kembali ke orangnya kalau dari orangnya. Tapi kalau perusahaan menurut saya emang semua perusahaan pasti punya standar. Emang harus punya standar. Jadi memang kadang-kadang mau nggak mau kita harus mengakui kali ya bahwa memang untuk dapat kerja di berbagai perusahaan itu ya ada standar pendidikan yang harus dipenuhi. Memang harus. Cuman saya takut itu jadi bias tuh. Kita jadinya malah ngajarin orang untuk ngejar pendidikan tuh bukan untuk dapat ilmunya, tapi hanya untuk memenuhi standar perusahaan. Tapi bukannya kita misalnya kita dari sekolah deh, dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kita sebetulnya kan belajar itu bukan buat orang lain ya. Kalau menurut saya, buat saya sendiri. Karena ketika saya belajar giat, berarti saya kan kemungkinan untuk mendapat nilai bagus lebih banyak daripada teman-teman saya lain. Terus saya dapat nilai lebih bagus, IPK bagus kalau kuliah misalnya gitu. Nah, dengan IPK bagus berarti kan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Bahasa kasarnya gitu ya, lebih bagus. Dan ketika saya dapatkan perusahaan yang lebih bagus, berarti kan ke depannya bahasa kasarnya ya, saya nggak tahu kan beda-beda. Maksudnya generalnya itu perusahaan bagus, ya pasti kehidupan lebih bagus gitu. Penghidupannya juga buat diri sendiri. Jadi emang sebenarnya balik lagi ke dirinya sendiri ya. Belajarnya untuk apa? Belajar untuk dirinya lagi. Pun kalau emang hanya untuk mencari kerja pun pendidikan tinggi, misalkan emang hanya untuk buat kerja gitu ya, pendidikan tinggi pun akan balik lagi ke dirinya lagi. Misalnya kamu udah pinter nih di sekolahannya, IP kamu misalnya 4 gitu. Tapi saya tidak mungkin dong. Tapi ya bisa aja, mungkin IP kamu berapa sih dulu? S1? Perlu disebut. Disebut dong. 375. Wow. Tinggi sekali. Lulus kurang dari 4 tahun 375 teknik mesin Brawijaya. Tinggi sekali. Emang kuliahnya mudah ya? Susah Pak. Soalnya selain praktikum gitu-gitu kan. Aku tahu. Mesin lab gitu-gitu. Saya selalu sama pagi, bangun pagi gitu. Kenapa Anda nggak sekalian tanya IPK S2 saya, Pak? Oh iya, boleh. S2 berapa? 4. Nah, Semakin pintar. Tapi ya itu tetap kembali kan, walaupun IP kamu 4, ketika kamu kembali ke perusahaan, bahasa kasarnya saya kembali dari 0 karena saya nggak begitu aviasi kan. Jadi saya harus merangkak lagi dari awal. Nah, ketika mungkin ada orang lain yang menirukan cara saya, itu kan tetap hasilnya kan beda-beda. Jadi tetap kembali ke orangnya sih. Walaupun IP kamu 4, tapi kalau kamu nggak mau belajar, ketika di perusahaannya nggak bersinar. Kalau IP kamu misalnya 375 tapi kamu giat belajar, rajin, ya kamu bisa bersinar di perusahaan. Itu kembali ke orang. Berarti sebenarnya belajar tuh nggak berhenti ya? Terus ya, walaupun kita sudah kerja terus, bahkan bidang pekerjaan kita tuh kayak hal baru juga kan. Tapi ya itu tetap kita nggak bisa menampis kalau standar perusahaan itu kan harus ada standar pendidikan. Oke, kalau dari menurut Yudi gimana gitu? Jadi sebenarnya kuliah Anda tuh penting apa ya? Berkaitan dengan karir Anda sekarang ini. Apa emang menyesal Anda kuliah? Tidak ada penyesalan. Tenang saja. Tidak ada penyesalan. Ini ciri-ciri orang menyesal. Tapi emang nggak ada penyesalan, mau gimana Pak? Tidak ada yang perlu disesali. Saya tidak atas memaksa apa yang ya. sudah terjadi. Ya betul. Tidak perlu menyesal. Harus dinikmati. Kalau memang salah harus dikoreksi. Kalau menurutmu gimana nih? Pada akhirnya apakah memang sebenarnya jurusan kita di S1 ya, karena kita yang udah sama kan kita S1 semua ya, itu apakah memang sangat mempengaruhi dunia kerja kita, atau sebenarnya
yang diminta tuh bukan latar belakang jurusannya sih, apa sih sebenarnya menurutmu? Kalau kita ngelihat dari fresh graduate ada pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya juga. Sebagai contoh, saya dulu pernah iseng. Saya anak IPA, sarjananya Sains. Kemudian saya mendaftar jadi HRD. Oh. Tidak bisa. Iya, Langsung ditolak. Wajah-wajah Anda tuh tidak wajah. Iya. Bisa mengurusi manusia. Kan kalau disuruh jadi ospek Anda tuh ngurus resistor. Oh iya, Anda. itu Bukan manusia Anda. itu maka pendidikan itu ada sedikit nyambungnya juga. Okay. Ternyata ya. Iya, tapi mungkin seiring berjalannya waktu kalau Anda sudah experience di satu bidang tertentu mungkin akan berbeda. Ya ternyata setelah mengembangkan karir juga enggak terlalu ya, karena ternyata sebenarnya skill yang diminta banyak di dunia kerja tuh Excel ya. Iya. Seperti mungkin PowerPoint jangan lupa. Oh iya, PowerPoint misalnya. Mungkin sudah ada gambar-gambar yang beredar, semakin lama kurvanya turun akan ke Excel lagi. Meme ya. Iya. Excel lagi. Ya, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan itu, asalkan teman-teman mau belajar, kalau kita belajar dari dua orang ini ya yang memang salah jalan gitu. Tapi tetap bisa, karir tetap bisa meninggi. Sekarang udah senior dua-duanya kan? Senior. Udah senior itu udah. Kan Bapak juga ya? Ya kan sekarang sedang Sorry. sudah senior, jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh, asalkan kalau dari Mas Ongki dan Mas Yudi tadi adalah mau belajar apa enggak gitu kan kira-kira ya. Kalau kita mau tetap belajar ya udah kita kan bisa. Karena ini pertanyaan menarik sebenarnya udah agak lama kasusnya. Kita coba lihat pendapat mereka berdua. Menurut Anda berdua, ingat nggak waktu dulu ada kasus ada orang dari salah satu kampus, dia masang IG story, dia bilang gue kan lulusan kampus X, harusnya gue tuh digaji minimal berapa puluh juta lah gitu ya. Masa gue cuma ditawarin gaji 8 juta per bulan. Kalau boleh tanya nih, kalau kayak dulu saya gaji pertama saya waktu saya lulus, saya kerja sebelum lulus, gaji pertama saya sebagai seorang pekerja itu 700.000 sebulan. Kita memang kerja di NGO, salah satu NGO terbesar lah di Indonesia gitu. 700.000 sebulan, tapi dapat apa, tempat tinggal, dapat asrama. Nah, kalau menurut Mas Yudi, Mas Yudi dulu gaji pertama Anda berapa, Mas Yudi? Aduh, kenapa harus disebut ya? Enggak, kalau Anda kan gaji pertama di sini. Kita udah tahu standarnya. Kalau Anda dulu berapa? Kalau saya dulu gaji pertama saya sebagai sales ada 3,5 juta. 3,5 juta. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta Utara. Saya dulu di Jogja. 700.000 di Jogja. Di Jakarta Utara akan saya rinci sedikit ya bulanan perlu ya, Pak. Oke. Jakarta Utara 3,5 juta. Nggak cukup kan itu? Oh, tentu tidak cukup. Apalagi Anda sales, harus pergi-pergi, pakai uang sendiri. Dan itu Anda jalani. Iya. Dengan penuh kebahagiaan. Iya, kita harus bahagia, kita harus senang. Inilah kenapa saya undang mereka berdua nih, karena Anda tidak bahagia. Ya, ini menarik ya. Nah, sekarang menurut Mas Yudi sendiri, menanggapi si anak ini gimana, Mas? Misalnya tadi ya si anak ini kan bilang, ya walaupun kita nggak tahu ya ini bener apa nggak sih sebenarnya kasusnya, ada atau emang sebenarnya cuma buatan orang doang. Terlepas dari bener atau enggaknya, sebenarnya pemikiran kayak gitu menurut Mas Yudi gimana sih? Gimana ya? Kalau saya kan udah pasti jelas akan menghina anak ini kan. Misalnya ada gitu. Kenapa? Lah karena saya dulu gaji pertama 700.000 dan itu saya jalani dengan bahagia. Pekerjaan saya 24 jam non-stop gitu loh. Itu nggak ada berhentinya pekerjaan saya waktu itu. Kalau Mas Yudi gimana menanggapi dia? Ya mungkin kalau secara pribadi mungkin akan sama dengan Anda, mungkin akan sama dengan Anda. Secara pribadi ya, secara pribadi. Tapi mungkin itu kembali juga ke orangnya. Nah, entah mungkin memang dia terbiasa dengan gaya hidup yang tinggi, jadi menganggap dengan gaji segitu tuh apa sih, receh gitu, gitu kan. 8 juta tuh receh gitu. Padahal itu banyak banget ya. Padahal itu banyak gitu. Itu bisa beli tolejor, bisa makan di Marugame, bisa yang Anda inginkan semua. Koper idamanmu itu. Koper idaman. Maka kita sekarang saya belum beli koper loh. Iya. Tapi pantas nggak sih Yud kayak gitu Yud? Menurut Anda Yud, pantas nggak sih dia seorang fresh graduate terus ditawarin kerja dengan gaji 8 juta dan dia bilang kayak gitulah, gue kan lulusan kampus ternama. kurang pantas ya, karena dia bawa kampus ya, mestinya yang dia bawa apa? Skill dia. Gue sepakat.
bagus. Menurut anda gimana Om? Menurut Ongki pasti Ongki sepakat sama anak ini. Bukan tahu Susah emang orang kaya ini. Loh, kalau saya tergantung dari sisi pandangnya ya. Kalau seandainya dari sisi anak itu, misalnya aku jadi anak itu, menurutku kayak kurang dewasa aja. Kenapa harus dipublish kalau itu emang bener ya? Oh, Kenapa harus dipublish? iya betul. Kalau emang nggak suka sama perusahaan itu, ya udah cari perusahaan lain. betul. Ya. Karena dulu saya sebelum di sini tuh juga udah ditawarin sama beberapa perusahaan, dan menurut saya bukan cuman gaji ya, gajinya ada yang cocok, ada yang enggak, tapi lingkungan bla 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 gitu mungkin saya nggak cocok ya gitu. Kalau nggak suka ya udah cari yang lain, nggak harus menyalahkan si perusahaan itu kenapa harus digaji segitu gitu. Dan apalagi di sosial media ya, kan menurut saya kurang pantas, kurang dewasa sih kayak gitu. Jadi sebenarnya gaji menurut Ongki penting nggak? Ya penting. Penting ya. Kira-kira sebenarnya skill anda sekarang itu pantasnya digaji berapa sih? Enggak, kalau kita menemukan kita boleh ya menilai diri kita sendiri ya. Walaupun ini emang nggak pantas kalau kita omongin ketika kita wawancara kerja. Tapi kan kita suka ngebayangin, wah saya sudah punya skill kayak gini. Sebenarnya saya itu pantas nggak sih digaji sekian? Kalau Gini, menurut anda? kalau saya nominal tepatnya nggak mau ngomong berapa, cuman ya tinggal dilihat aja Mas, kan tiap negara itu beda-beda ya. Iya. Mungkin aviasi di negara kita standarnya berapa, aviasi di negara lain standarnya berapa, ya tinggal dilihat dari situ aja. Kan kita sekarang di aviasi, dan standar aviasi kan gajinya juga beda dengan standar yang bukan aviasi. Iya. Mungkin di apa Iya. gitu ya, dilihat dari situ aja. Dan setiap perusahaan setahu saya ya itu pasti kan punya Standar. standar dan perancangan. Misalnya, oh ini saya lagi di aviasi Indonesia S1 berapa gitu, saya di aviasi Indonesia S2 berapa. Aku tahu materi ini. Itu materi apa? Oh iya, kayak aja deh. Aku juga gak ngerti. Beda halnya ketika saya misalnya ngelamar di negara lain, misalnya standar aviasi negara A S1 berapa, standar aviasi negara A S2 berapa. Tapi tidak menutup fakta bahwa sebenarnya kita boleh gak sih punya standar gaji? Boleh Gak sih kita punya Boleh. keinginan digaji berapa gitu? boleh. Itu kan kayak hakmu ya, ya hakmu. Jadi kewajibanmu kan sebelumnya udah belajar, Iya. terus habis itu ngambil prestasi yang bagus, jadi itu hakmu. Misalnya aku standarku gajinya segini gitu. Dan kebetulan ketika saya masuk ke sini pun itu udah sama Sesuai lah ya. kriteria saya, Ya, standar saya gitu. Kebetulan ya. Udah. Makanya anda nggak pasang IG story ya. Dan waktu itu belum ada IG story juga. Dari 2015 saya udah punya IG. Iya, kan belum bisa story tapi. Iya. Kan baru ada IG. Tapi ngapain Pak, kayak orang dewasa kalau nggak Iya, suka betul. ya pergi. Kan kamu bukan pohon Pak yang diam di situ aja. Ya udah pergi kerja. Kalau menurutku emang si anak ini salahnya, kalau emang beneran ada anak ini, si anak ini emang salahnya dia bersembunyi di balik nama besar kampus gara-gara Yudi. Coba kalau dia bilang, misalnya IG story dia bilang, masa gue punya skill, misalnya dia anak programming gitu ya, gue bisa Python, gue bisa ini, masa gaji gue cuma 8 juta. Kalau saya dengan orang kayak gini malah sih biasa aja gitu. Iya. Emang dia punya skill yang bisa jadi emang di dunianya dia. Gitu, kalau itu menurutku sih. Menurutmu, kamu masih Ya. gak setuju kan? Ya enggak Kamu ya. cuma gak setuju karena aku doang kan? Bukan. Lain kan? Aku. Ya karena itu Iya. saya nggak Ya, setujunya apa-apa. kurang dewasa aja. Iya, Kenapa harus di itu? Kalau nggak suka ya cari yang lain, nggak Dia perlu. cari yang Iya, lain iya. gitu. Enak kan hidup sama Ongki, masih jomblo loh. Dan dia orangnya kayak gitu, simple. Kalau lu nggak suka ya udah lu tinggal pergi, nggak usah lu paksa gitu, ya nggak? Makanya belum ada perempuan yang menghampiri dia. Ketika dia Karena saya tidak suka memaksa. Loh, bukan karena saya tidak suka Iya. memaksa. Oh iya, ya enggak, saya juga nggak suka maksa. Sesuatu yang dipaksakan itu Sudah nggak bagus sudah hasilnya. menikah juga. Sama. Iya ya, kamu mau ikut belain dia juga. Lah karena saya sudah menikah. Sudah menikah juga dia. Gitu. Gitu. Ini lanjut nih, ini pertanyaan terakhir tentang diri anda berdua sih. Ini kayak interview. Ya emang interview kan, ini kan ngobrol sih. Iya, kan? kan Interview direksi. Oh, sorry. Saya belum pernah di interview direksi sih, Pak. Loh, Pantuhir Kan bukan direksi. direksi bro. Direksi. Ada direktur satu. Pantuhirku sama Pak. Direktur itu salah satunya coy. Ngawur anda. Kamu berdua kan? Yang interview. Ntar interview yang di awal atau interview Enggak, yang Pantuhir. Oh, Pantuhir. Aku pikir interview ketika kita Nah, kan yang Pantuhir interview juga. Iya, sama sama. aja. Iya. Kalau itu, Itu ada ada direksi. direksi. Walaupun aku juga diwakilin orang. Enggak, soalnya ketika ngomong gitu, iya. saya ingatnya ketika interview yang di awal ketika kita habis Oh tes enggak, gitu. enggak. Itu kan Bukan. Pak itu. Iya. Pak nih. Iya. Nah, apa menurut anda berdua sekarang
masih ada rencana nggak sih pindah, misalnya Yudi masih punya keinginan gitu ya, karirnya di dunia apa gitu. Kalau Ongki apakah masih ada keinginan balik lagi ke dunia biomedik ya, biomedik itu gimana lu Yud ya? Saya dulu. Tadi kan Ongki. Oh ya, oke, saya dulu. Tidak ada. Simple banget. Kenapa nggak ada? Karena gini ya, ini pemikiran saya pribadi. Ya, Silakan nggak masalah. tidak setuju, Sharing. silakan setuju. Boleh. Nah, kalau pemikiran saya pribadi itu capek sih sebenarnya, cari-cari terus. Cari kerja tuh capek. Cari kerja terus itu capek. Oh, Walaupun Anda udah pindah berapa kali? 2 kali. baru 2 kali. Baru 2 kali, saya udah 3 kali, Bro. Dia sudah 3 kali, saya 2 Capek kali. nggak? Capek. Capek kan? Capek. Nah, Iya. walaupun di luar sana mungkin ada orang yang baru 1 tahun di sini bisa pindah ke sana, bisa pindah ke sana dan seterusnya. Iya. Banyak. Tapi ada loh teman kita di sini yang Ongki sih yang kenal deket kayaknya. Ingat gak? Saya kasih clue dikit ya. Dia pindah. Ya emang dulu saya ada grup yang bareng beliau gitu. Terus ya emang sukanya ngeluh. Ya kebanyakan teman kita kan emang gitu. Iya. Yang ngeluh ya wajar, emang kerjanya Manusia, banyak, kan manusiawi, kerjanya banyak, ngeluh pindah. Saya nggak tahu alasannya apa, pindah. Udah pindah, terus di grup yang sama dia ternyata belum keluar, ngeluh juga kerja di tempat yang baru. Kata dia masih enakan di situ. Nah, Enakan di itu. sini kan dia kayak gitu-gitu. Nah, itu. Jadi emang kadang-kadang orang ini ya, kurang jauh juga ya. Kurang, betul. Jadi kalau memang ditanya saya pribadi apakah ada keinginan untuk pindah lagi, kayaknya males sih, belum ada sampai sekarang. Berarti Anda akan menjadi ADSB expert ya. Iya. Plan Anda, Iya. plan Anda tuh di sini akan jadi apa? Direksi. Terima kasih. Amin ya Allah. Doain ya. Mudah-mudahan jadi bener. Iya. Mudah-mudahan makin mantap. Yang penting mudah-mudahan makin mantap. Saya doain nih, mudah-mudahan jadi direksi. Makin Setelah saya kan. Enggak sih. Saya yang angkat Anda nanti. Itu lu komisaris dari itu. Iya. Anda direksi, saya komisaris. Aduh, Gitu kan. kocak banget ini. Ya, Mas Yudi menargetkan direksi di kantor ini. Kita doain aja, mudah-mudahan tercapai. Tapi plannya apa Mas? Setelah ini apa? Apakah jadi expert apa? Ada? Enggak ada plan yang spesifik sih. Nggak ada plan yang Nggak ada plan. Jadi Anda ngikut aja dulu ya, Ya, di flow with the water. flow with the water, tapi pengen jadi direksi ya. Iya. Gimana ceritanya Anda ini ya? Ya intinya kan kita sudah bisa mencicipi. Orang di udah berbagai doain tempat, Anda loh. Orang udah gitu. doain Anda. Iya. Bangsat Anda. Loh nggak apa-apa. Ya, tapi Ada nggak orang apa-apa. bahkan yang tahu-tahu bisa menang hadiah mobil. Oh iya, itu teman kita. Mana dia Nah. sekarang? Tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat mobil. Satu dapat mobil Nah. ya. Ya rezeki orang Memang jalan hidup nggak ada yang tahu. Nah, itu. Ada orang yang berusaha, akhirnya dia kembali ke jalan hidupnya yang udah ada di depan matanya. Iya. Ya, emang nggak ada yang tahu. Menarik sih. Kalau Ongki, sama sih kayak Mas Yudi. Jadi untuk sejauh ini saya belum kepikiran untuk keluar. Adapun alasannya. Yang pertama, saya khawatir ketika ya dari pengalaman teman-teman ya. Misalnya ketika saya keluar dari perusahaan ini, mungkin kita sekarang lihatnya rumput tangga lebih hijau, tapi ketika kita masuk kan belum tentu. Belum Soalnya tentu. pertama dari sisi kerjaan, ya cocok enggak? Lingkungan, harus kerja lagi, harus belajar Ya. lagi. Ya. lingkungan kita harus adaptasi lagi kan berarti. Betul. Cocok enggak gitu. Soalnya kalau kita keluar hanya karena emosi, hanya karena duit, gitu kan, itu semuanya harus dipikir. Misalnya Dahsyat. ada yang pindah ke Jakarta karena gajinya lebih gede gitu ya. Ya, Tapi setelah dia menjalani. hitung-hitung, menjalani dan hitung-hitung, ternyata sama aja jatuhnya karena dia harus transportasinya berapa, Iya, bla bla bla. Terus belum lagi dia harus adaptasi dengan lingkungan baru, kerjaannya harus dimulai dari nol lagi. Kalau misalnya dia nggak di bidang aviasi gitu. Jadi kalau saya sekarang belum ada, karena kan saya nggak tahu kedepan-kedepannya kayak apa. Kalau Iya. sekarang saya belum ada, dan kalau ditanya nantinya pengen bagaimana, yang pasti saya pertama mendalami dulu di ilmu kesaktian saya. Kalau merasa udah lumayan oke, lumayan ya bukan expert ya, lumayan oke, mungkin saya bisa ngembangin di beberapa yang saya nggak ngerti. Bidang lain. Misalnya kayak dokumen, saya kan Oh dokumen. ya, saya tahu nih, kamu pernah cerita begini ke saya. Ya betul begitu. Mantap lah ya. Ya harus banyak Enak ya ngobrol Ngembangin sama saya. dua orang yang terjun ke lapangan, melihat dunia nyata, real. Jadi sebenarnya yang penting kita memikirkan dengan matang juga Iya, sih. iya. Iya. Jangan pakai emosi loh. Bukan berarti melarang orang untuk pindah-pindah Iya, kerja, silakan. silakan, nggak ada masalah. Cuman memang lebih baik dipikirkan dengan matang Iya. gitu. Karena ya, kalau saya sendiri emang real itu ngelihat sendiri ada orang pindah dari bengkel ini, terus entah kerja di bidang apa gitu. Akhirnya ngeluh juga, dia bilang tempat barunya juga tidak lebih enak daripada tempat lama. Iya. Jadi emang
belajar menikmati, dan ini Mas Yudi jagonya nih gitu ya. Belajar menikmati, jangan sampai kita terlibat cuman hanya karena emosi saat gitu kali ya. Iya. Mantap sekali. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang di rumah? Ya asik di rumah. Penonton, walaupun kita nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Iya. Ini kayaknya udah 50 menit deh. Ya kalau pesan-pesan dari saya sih yang pasti tetap belajar, berusaha, dan yang terpenting berdoa, karena keberuntungan itu nggak pernah ada yang tahu. Dan rezeki orang itu beda-beda kan. Mas Yudi. Nasi goreng sama. Nasi goreng saat. Gimana disuruh pesen tonton nasi goreng saat? Kan saya pesan ya, Ya, pesan. beginilah hidup saya, bro. Bertemu dengan mereka hampir setiap hari. Oh, sekarang sudah enggak ya? Sekarang udah Udah beda aja. Memang dia nih kelakuannya dia. Iya. Ya, saya sendiri. Iya. Gitu aja. Ada lagi nggak serius lu? Enggak ada udah. Yudi belum. Oh, iya. Masa nasi Iya, saya goreng? belum. Oh, iya. Waduh, kok terlalu. Masih kurang, nambah apa pedes? Ekstra acar. Sebenarnya pesan-pesan saya nggak jauh juga dari Mas Ongki tadi ya, banyak terus belajar, jangan lupa berdoa, terus apa ya, intinya kalau Anda punya keinginan ya serius di situ, jangan terus mikir macam-macam. Kalau memang Anda sudah merasa nyaman ya jangan terus terlena dengan kenyamanan itu. Cara yang lebih nyaman lagi. Sudah beristri. Nah kalau itu dia kalau itu dia Nggak boleh. ini kita konteksnya pekerjaan Bercanda, ya. bisa. Ini kita konteks pekerjaan. Istri saya nonton ya. Oke. Tidak bercanda kan, tidak jadi. Jadi kita konteks pekerjaan. Jadi kalau kalian sudah berada di satu zona nyaman, jangan lupa untuk belajar di tempat yang lain juga. Jadi kayak saya di dokumen, mungkin saya main-main ke tempat Ongki bisa belajar. Ya sih, penting sih ya belajar. Ada satu skill lagi kan. Iya betul. Karena saya sama Mas Yudi ini emang dokumen ya. Iya. Kita mainnya di dokumen, review dokumen, ya neliti dokumen ya. Betul. Ada satu yang paling penting adalah doa ibu Anda. Wih, itu Iya. penting. Itu yang paling penting. Kedua orang tua. Dua orang, Orang tua. tua Anda jangan dilupakan. Jangan pernah menyakiti orang tua. Karena orang tua Anda bukan orang tua saya. Iya, saya juga tidak kenal. Kalian dia apa? Ya, ini menarik ya obrolan kita pada siang kali ini. Nah, sekali lagi nih saya ingetin, dua orang ini adalah orang yang saya janjikan ketika saya dapat beasiswa kemarin. Yudi adalah salah satu, bukan salah satu, ini adalah alasan besar kenapa akhirnya channel YouTube ini dibuat, karena dia ngomong kalau saya keterima beasiswa bikin channel YouTube lah buat sharing-sharing. Dan dengan polosnya, entah dengan apanya begitu, saya bilang oke, saya akan bikin channel YouTube. Salahkan kepada yang Dan saya menerima akan beli itu. kamera baru. Janji adalah hutang. Janji adalah hutang, Harus ditepati. harus ditepati. Ongki adalah orang yang ketika saya minta doain dapat beasiswa, dia bilang saya mau doain tapi harus traktir. Tiga. Tiga. Awalnya cuma satu, Marugame udon Iya. doang. Terus tiba-tiba nambah koi Koi. dulu. Oh, tambah lagi apa? Tolejor. Bahasanya benar Bahasa nggak sih bener Tolejur? bener ya? Ya Tolejor. gitulah. Aku juga Tolizu, takut salah apa sih? pak. Tolijo. Ya itulah. Itulah roti-rotian itulah ya. Nah, ternyata 24 April kemarin 2020 saya jam 9 malam ngecek habis tarawih, itu hari pertama Ramadan tuh, hari pertama Ramadan sih. Ya hari pertama puasa malamnya tarawih, saya cek itu pengumuman, ternyata saya dapat. Dan hal yang paling saya ingat pertama kali adalah saya harus bayar utang kedua orang ini. Maka jadilah channel YouTube ini. Makanya berhati-hatilah jika Hati-hati. kamu berjanji. Pelajaran pentingnya, jangan asal janji, oke, jangan asal ngomong. Walaupun ini happy juga dapat beasiswa gitu, tapi ya sudah terlanjur janji. Yang belum ditepati adalah traktir Ongki, ya, karena corona, gitu ya. Belum Kondisi pandemi. belum buka restoran. Ntar plannya 17 Agustus ya. Mudah-mudahan bisa pas saya mau berangkat, bisa sebelum berangkat lah bisa traktir Ongki sebagai pemesan janji. Ntar kita rekam Ongki makannya apaan sih gitu ya, kita buat konten lagi. Kenapa ya? Mampus lu makan gua rekam gitu ya. Judulnya Ongki makan Judulnya udon. Ongki makan udon dan koi gitu ya. Ikan koi mampus. Enggak, itu minuman koi pak, bukan ikan. Oke, mudah-mudahan dan janjinya adalah mudah-mudahan channel ini bermanfaat gitu ya, bukan untuk yang Amin. bukan untuk yang aneh-aneh. Pengennya sih sharing-sharing bermanfaat ya, kalaupun entertainment yang bermanfaat juga, pengennya sih gitu. Yang penting dapat pahala pak. Saya dapat pahala dan teman-teman ngerasain manfaat dan saya dapat uang. Kembali ke uang. Itu aja
sekian untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat informasi penting dari kita terkait dengan dunia aviasi dan bagaimana dunia kerja secara general lah ya. Dan kita cerita itu juga. Jangan buru-buru, jangan emosi, tetap tenang gitu ya. Walaupun ngikut arus, tapi teman-teman juga harus berpikir secara matang. Jangan sampai teman-teman menyesali apapun yang teman-teman ambil. Itu saja dari saya. Terima kasih pada Mas Yudi dan Mas Ongki. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya di channel Yanwa. Udah. Terus tadi nggak rekam lagi ini dengan. Kerekam kok. Ntar udah gitu nggak rekam.